Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Aku masih ingat jelas hari itu, tanggal 5 Agustus 2004. Matahari bersinar terik di langit desa kecil kami. Herlambang, suamiku, baru saja menghilang tanpa kabar. Aku tahu sesuatu tidak beres sejak malam sebelumnya. Dia pulang lebih larut dari biasanya, bau minuman keras menempel di pakaiannya, dan matanya menghindar saat aku bertanya tentang pekerjaannya di kota. Kantor sedang ramai, katanya singkat, lalu masuk ke kamar tanpa bicara lagi. Esok paginya, dia sudah pergi. Tidak ada secarik surat atau pesan apapun. Hanya dompet tua yang ditinggalkan di meja dapur. Dompet kesayangannya, yang selalu dibawa kemana-mana. Itu adalah pertanda bahwa dia tidak berniat kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Jaka, anak sulungku yang baru berusia 5 tahun, sering bertanya, "Bu, mana ayah?" Setiap kali mendengarnya, dadaku terasa sesak. Aku hanya bisa menjawab, "Ayah sedang bekerja." Jawaban klise yang bahkan aku sendiri tidak percaya. Putri, bayi mungilku, lahir beberapa bulan setelah kepergiannya. Saat melihat wajahnya untuk pertama kali, aku merasa campuran antara rasa cinta yang luar biasa dan kemarahan mendalam. Bagaimana? Mungkin seorang ayah tega meninggalkan anaknya begitu saja, tapi hidup harus terus berjalan. Di desa ini, stigma sosial terhadap perempuan yang ditinggal suami sangat kuat. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang aku pasti melakukan sesuatu sehingga Herlambang pergi. Ada pula yang menyebut aku tidak cukup baik sebagai istri. Aku mencoba mengabaikan semua omongan itu, tapi kadang-kadang kata-kata mereka menusuk lebih dalam daripada pisau. Agar bisa bertahan, aku mulai bekerja di warung milik Bu Minah, tetangga sebelah. Warung itu bukan tempat besar, hanya sebuah bangunan sederhana dengan kursi plastik dan meja kayu lapuk. Namun, bagi keluarga kecil kami, penghasilanku dari sana cukup untuk membeli beras, gula, dan susu formula untuk Putri. Jaka juga membantu semampunya. Dia sering ikut mengantarkan pesanan ke rumah-rumah dekat dengan sepeda kecilnya. Meski lelah, melihat senyum polosnya membuatku merasa sedikit lega. Namun, ada satu hal yang benar-benar menghancurkanku. Alasan sebenarnya kenapa Herlambang pergi. Beberapa minggu setelah kepergiannya, seorang teman dekat Herlambang datang ke rumah. Dia memberitahuku bahwa Herlambang telah berselingkuh dengan wanita lain, seorang janda kaya yang tinggal di kota. Wanita itu menjanjikan kehidupan yang lebih mudah, dan Herlambang ternyata tidak mampu menolak godaan tersebut. "Aku minta maaf, Mbak Sari," katanya pelan, sambil menundukkan kepala. "Herlambang," dia bilang, dia tidak tahan hidup susah lagi. Kalimat itu seperti pukulan telak di wajahku. Selama ini aku berpikir bahwa cinta dan tanggung jawab akan cukup untuk menjaga keluarga kami tetap utuh. Ternyata, aku salah. Herlambang memilih meninggalkan kami demi uang dan kemewahan semu. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk tidak lagi menangisi kepergiannya. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Jaka dan Putri. Mereka adalah alasan utamaku untuk terus bangkit setiap pagi. Meskipun begitu, ada kalanya aku merasa rapuh. Malam-malam sunyi kerap menjadi momen ketika pikiran-pikiran gelap mulai menyelinap masuk. Kenapa dia bisa tega? Apakah aku gagal menjadi seorang istri? Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali membuatku sulit tidur. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada satu hal yang selalu membuatku tersenyum. Anak-anakku. Jaka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penyayang. Dia sering membantuku di warung, meskipun tubuhnya masih kecil. Putri pun mulai belajar berbicara. Suara tawanya yang renyah membuat segala beban di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan meja di warung, Bu Minah duduk di salah satu kursi. "Sari," katanya pelan, "kamu hebat sekali. Banyak orang di posisimu. Mungkin sudah menyerah, tapi kamu terus berjuang." Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. "Hebat?
Aku tidak merasa seperti itu. Yang kulakukan hanyalah berusaha bertahan. Tapi entah kenapa, kata-kata Buminah itu membuatku merasa sedikit lebih berharga. Malam itu, saat aku duduk di depan pintu rumah sambil memandangi bintang-bintang, aku berjanji pada diri sendiri. Tidak peduli seberapa sulit hidup ini, aku akan terus maju. Untuk Jaka dan Putri. Untuk keluarga kecil yang masih kupunya. Meskipun begitu, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi pada Herlambang? Apakah dia benar-benar bahagia dengan pilihan hidupnya? Ataukah dia juga merasakan penyesalan yang sama seperti yang kurasakan setiap malam? Aku tidak tahu. Dan mungkin aku tidak ingin tahu. Waktu berjalan begitu cepat, meski kadang-kadang rasanya seperti bergerak dalam gerakan lambat. Jaka sekarang sudah berusia 10 tahun, dan Putri, adiknya, baru saja masuk sekolah dasar. Mereka tumbuh menjadi dua anak yang sangat berbeda satu sama lain. Jaka lebih pendiam, suka menyimpan perasaannya sendiri, sementara Putri adalah gadis kecil yang cerewet, penuh rasa ingin tahu, dan selalu bertanya tentang segala hal. Namun, ada satu pertanyaan yang seringkali membuatku merasa tidak nyaman. Pertanyaan yang tak pernah bisa kujawab dengan tulus. "Bu, kenapa ayah tidak pernah pulang?" tanya Putri suatu sore saat aku sedang memasak di dapur. Aku menoleh padanya, mencoba tersenyum, tapi senyumanku pasti terlihat palsu karena Putri langsung mengernyitkan dahi. "Ayah, sedang bekerja jauh dari sini," jawabku, setengah berbohong. Itu adalah jawaban standar yang selalu kuberikan. Meskipun aku tahu bahwa mereka, terutama Jaka, sudah mulai curiga. Jaka jarang menanyakan hal itu, tapi aku bisa melihat dari matanya bahwa dia punya banyak pertanyaan. Dia sering mendengar bisik-bisik tetangga ketika kami lewat di jalan. Kadang-kadang teman-temannya di sekolah juga mengejeknya. "Anak tanpa ayah," kata mereka, dengan nada yang menusuk. Meski Jaka tidak pernah menceritakan hal itu padaku, aku bisa merasakannya dari cara dia pulang ke rumah dengan wajah murung. Atau bagaimana dia diam saja saat makan malam. Aku mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan aktivitas lain. Jaka mulai membantu lebih banyak di warung Buminah, dan Putri senang sekali belajar membaca serta menulis. Setiap kali Putri berhasil membaca sebuah buku baru, dia akan lari kepadaku dan berkata, "Bu, aku sudah pintar baca," dengan mata berbinar-binar. Melihat kebahagiaannya membuatku merasa sedikit lega. Lega karena meskipun hidup kami sulit, mereka masih bisa menikmati masa kecil mereka. Namun, stigma sosial tetap saja menjadi beban besar bagi keluarga kami. Di desa ini, seorang ibu tunggal dianggap sebagai aib. Banyak orang menganggapku gagal menjaga rumah tanggaku. Bahkan beberapa tetangga sering memberikan komentar-komentar sinis, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya dengan topeng sopan santun. "Kasihan ya, Mbak Sari. Pasti susah sekali membesarkan dua anak sendirian," kata salah satu tetangga suatu hari, dengan nada yang lebih mirip kasihan daripada empati. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. "Ya, alhamdulillah, masih bisa jalani," balasku singkat. Dalam hati, aku merasa marah. Tapi aku tahu tidak ada gunanya menunjukkan kemarahanku pada mereka. Aku harus tetap tegar untuk Jaka dan Putri. Meski begitu, ada kalanya aku merasa lelah. Ada kalanya aku ingin menangis sampai habis-habisan dan membiarkan semua beban ini hilang. Namun, aku tidak bisa. Aku harus menjadi contoh bagi anak-anakku. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun hidup ini keras, kita bisa tetap bangkit. Suatu hari Buminah datang ke rumah dengan kabar yang membuatku gelisah. Dia duduk di kursi plastik di depan rumah, sambil menyeruput teh manis yang kubuatkan. "Sari," katanya pelan, "kemarin aku bertemu dengan Pak Harto. Kamu tahu kan, temannya Herlambang dulu?" Aku mengangguk, penasaran. Pak Harto bilang dia sempat melihat Herlambang di Jakarta beberapa bulan lalu. Katanya, Herlambang sekarang jadi supir taksi online. Aku terdiam mendengarnya. Pikiranku langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apa benar dia masih hidup? Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia bahagia dengan keputusannya? Tapi yang paling mengganggu pikiranku adalah pertanyaan ini.
Mengapa dia tidak pernah mencoba menghubungi kami? Setelah Bu Minah pulang, aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit senja yang mulai meredup. Aku mencoba membayangkan bagaimana kehidupan Herlambang sekarang. Apakah dia menyesali keputusannya meninggalkan kami? Ataukah dia sudah benar-benar melupakan kami? Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan informasi ini. Haruskah aku mencoba mencarinya? Atau haruskah aku membiarkan semuanya tetap seperti ini? Esok paginya, saat aku sedang membersihkan meja di warung, Jaka datang membawa kotak pensil bekas milik temannya. "Bu, ini boleh aku pakai kan?" tanyanya dengan nada ragu-ragu. Aku tersenyum padanya. "Tentu saja, Nak. Kamu butuh alat tulis yang baik untuk belajar." Dia mengangguk, tapi kemudian menatapku dengan tatapan yang sulit ku mengerti. "Bu, kalau ayah pulang nanti, apa ibu akan memaafkannya?" Pertanyaan itu membuatku terkejut. Aku tidak menyangka dia akan menanyakan hal seperti itu. Aku menatap matanya, yang polos, lalu menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Nak," jawabku jujur. "Tapi yang pasti, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untuk kamu dan Putri. Itu yang paling penting." Jaka mengangguk pelan, lalu kembali ke sekolah. Aku duduk di kursi plastik, merenungkan percakapan kami. Aku sadar bahwa, meskipun aku berusaha melindungi mereka dari rasa sakit masa lalu, mereka tetap memiliki pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin, suatu hari nanti, aku harus siap untuk menjawabnya. Namun, untuk saat ini, aku hanya bisa melanjutkan hidup sebaik mungkin. Untuk Jaka dan Putri. Untuk keluarga kecil yang masih kupunya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan kami terus berjalan dengan ritme yang sama. Sederhana, penuh perjuangan, namun tetap membawa harapan. Jaka sekarang sudah remaja, tingginya melebihi aku, dan suaranya mulai berubah menjadi lebih berat. Dia sering menghabiskan waktu di kamar, belajar untuk ujian akhir SMA. Aku tahu dia memiliki impian besar, meski dia jarang menceritakannya padaku. Putri, di sisi lain, semakin menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Di sekolah, dia selalu menjadi murid terbaik di kelasnya, dan gurunya sering memujinya sebagai anak yang cerdas dan pekerja keras. Namun, kesuksesan mereka tidak datang tanpa pengorbanan. Jaka mulai bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Dia membantu di warung Bu Minah, mencuci piring, menyapu, bahkan kadang-kadang mengantarkan pesanan ke rumah-rumah warga. Setiap kali melihatnya bekerja keras seperti itu, hatiku terasa pilu. Dia masih begitu muda, tapi sudah harus menanggung beban yang seharusnya tidak ada di pundaknya. Namun, aku juga bangga melihat bagaimana dia bertanggung jawab dan peduli pada keluarga ini. Putri pun tidak kalah gigih. Meskipun usianya baru 13 tahun, dia sering membantu menjaga warung saat aku sedang sibuk di dapur atau mengantar pesanan ke rumah pelanggan. Kadang-kadang dia juga membaca buku-buku pelajaran sambil duduk di sudut warung. Melihatnya seperti itu membuatku merasa lega. Lega karena meskipun hidup kami sulit, mereka tetap termotivasi untuk maju. Aku sendiri mulai merasa lelah bekerja di warung. Usiaku tidak lagi muda, dan tubuhku sering terasa pegal-pegal setelah seharian bekerja. Suatu hari Bu Minah menawariku untuk pensiun dari pekerjaanku. "Kamu sudah cukup banyak membantu aku, Sari," katanya. "Sekarang kamu bisa fokus pada anak-anakmu." Awalnya aku ragu. Tanpa penghasilan dari warung, bagaimana aku bisa memenuhi kebutuhan keluarga? Tapi kemudian, aku ingat bahwa beberapa bulan lalu, aku pernah mencoba membuat kue untuk acara arisan di desa. Kue-kue buatanku ternyata disukai oleh para tetangga, dan beberapa dari mereka bahkan memesan untuk acara-acara keluarga. "Kenapa tidak coba jual kue saja?" kata Bu Minah, seolah membaca pikiranku. "Kamu pasti bisa." Akhirnya, aku memutuskan untuk mencobanya. Aku mulai membuat kue-kue sederhana seperti bolu, kue lapis, dan klepon. Setiap pagi, aku akan membuat kue di dapur, lalu menjualnya di pasar kecil dekat rumah. Awalnya hanya beberapa orang yang membeli, tapi lama-kelamaan pesanan mulai bertambah. Kadang-kadang, tetangga memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau hajatan. Meski demikian, ada kalanya aku merasa khawatir.
Apakah aku bisa terus melakukan ini sendirian? Apakah aku bisa memberikan masa depan yang layak bagi Jaka dan Putri? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantui pikiranku, terutama di malam-malam sunyi ketika aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Suatu sore, Jaka datang ke dapur dengan wajah penuh semangat. Dia duduk di kursi kayu tua, lalu berkata, "Bu, aku ingin masuk akademi kepolisian." Aku terkejut mendengarnya. "Polisi? Kenapa tiba-tiba ingin jadi polisi?" "Aku ingin melindungi orang-orang yang tidak bersalah," katanya dengan nada yang tegas. "Aku tidak mau ada anak kecil yang harus tumbuh tanpa ayah, seperti aku dulu." Hatiku terasa sesak mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa trauma masa kecilnya masih sangat dalam. Namun aku juga merasa bangga melihat tekadnya. Tapi, "Nak, masuk akademi kepolisian itu tidak mudah," kataku pelan. "Kamu harus belajar keras dan biayanya juga tidak sedikit." "Aku sudah cari informasi, Bu," katanya cepat. "Ada beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu. Aku akan berusaha keras agar bisa masuk." Aku tersenyum padanya, meski air mata mulai menggenang di mataku. "Baiklah, Nak. Ibu akan mendukung apapun pilihanmu." Di sisi lain, Putri juga mulai menunjukkan minatnya pada dunia pendidikan. Saat aku sedang membersihkan dapur, dia datang dengan sebuah brosur kuliah. "Bu, aku ingin kuliah jurusan kedokteran," katanya, dengan mata berbinar-binar. "Aku ingin jadi dokter, supaya bisa membantu orang-orang yang sakit." Aku memandangnya dengan rasa haru. Anak-anakku benar-benar memiliki mimpi-mimpi besar. Mereka ingin menjadi orang-orang yang berguna bagi masyarakat, meskipun mereka tumbuh dalam keterbatasan. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Herlambang. Beberapa bulan yang lalu, Bu Minah memberitahuku bahwa dia tinggal di Jakarta, sebagai supir taksi online. Aku tidak tahu apakah informasi itu benar, tapi jika memang iya, apa yang sebenarnya dilakukan Herlambang sekarang? Apakah dia benar-benar bahagia? Ataukah dia juga merasakan penyesalan yang sama seperti yang kurasakan setiap malam? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, meskipun aku berusaha untuk tidak memikirkannya. Aku tahu bahwa fokus utamaku sekarang adalah Jaka dan Putri. Mereka adalah alasan utamaku untuk terus maju. Suatu hari, saat aku sedang menjual kue di pasar, seorang ibu tua mendekatiku. Dia tersenyum ramah, lalu berkata, "Sari, kamu hebat sekali. Banyak orang di posisimu mungkin sudah menyerah, tapi kamu terus berjuang demi anak-anakmu." Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Hebat? Aku tidak merasa seperti itu. Yang kulakukan hanyalah berusaha bertahan. Tapi entah kenapa, kata-kata ibu itu membuatku merasa sedikit lebih berharga. Malam itu, saat aku duduk di depan pintu rumah sambil memandangi bintang-bintang, aku berjanji pada diri sendiri. Tidak peduli seberapa sulit, hidup ini aku akan terus maju. Untuk Jaka dan Putri. Untuk keluarga kecil yang masih kupunya. Hidup terasa lebih tenang sejak aku mulai menjalani rutinitas baru. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuat kue di dapur. Aku sudah memiliki beberapa pelanggan tetap, dan mereka sering memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau hajatan. Jaka, yang sekarang sudah lulus SMA, sedang menyiapkan diri untuk tes masuk akademi kepolisian. Putri pun semakin rajin belajar, berharap bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah jurusan kedokteran. Meskipun kami masih hidup sederhana, ada rasa kebahagiaan yang tumbuh perlahan-lahan di hatiku. Namun, ketenangan itu tiba-tiba buyar pada suatu sore di bulan April. Aku sedang duduk di depan rumah, mengemas kue-kue pesanan ketika sebuah mobil tua berhenti di depan pintu gerbang. Awalnya aku tidak memperhatikan, mengira itu hanya pengantar barang atau salah satu pelanggan. Namun, ketika pintu mobil terbuka dan sosok pria setengah baya keluar, jantungku langsung berdegup kencang. Itu Herlambang. Dia tampak lebih tua daripada yang kuingat. Rambutnya mulai memutih, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dia mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans yang kotor, seolah-olah dia habis bekerja keras seharian. Dia berjalan perlahan menuju rumahku, dengan langkah yang ragu-ragu.
Sari, katanya. Pelan, suaranya serak seperti orang yang lama tidak berbicara. Aku diam saja, tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranku kosong, hanya perasaan campur aduk yang memenuhi kepala. Kemarahan, rasa sakit, penasaran, bahkan sedikit iba. Semua bercampur menjadi satu. Boleh aku bicara sebentar? Lanjutnya, dengan nada memelas. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ada apa? Kataku akhirnya, dingin tanpa emosi. Aku ingin minta maaf, katanya. Matanya menatapku dengan penuh rasa bersalah. Aku tahu aku sudah sangat salah. Aku meninggalkanmu dan anak-anak saat kalian paling membutuhkanku. Tapi, aku benar-benar menyesal. Aku tertegun. Kata-kata itu terdengar begitu asing di telingaku. Selama bertahun-tahun, aku membayangkan bagaimana reaksi Herlambang jika dia datang kembali. Kadang-kadang aku membayangkan dia akan tetap sombong. Kadang-kadang aku membayangkan dia akan datang dengan alasan bodoh. Tapi tidak pernah aku membayangkan dia akan datang dengan wajah penuh penyesalan seperti ini. Kenapa sekarang? Tanyaku, suaraku masih dingin. Kenapa kamu tidak pulang 10 tahun yang lalu? Atau 5 tahun yang lalu? Kenapa harus sekarang? Herlambang menundukkan kepala, terlihat seperti orang yang kehilangan semua kepercayaan dirinya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku malu. Aku tahu aku sudah gagal sebagai suami dan ayah. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin rujuk, Sari. Aku ingin kita bersama lagi. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Bagian dari diriku ingin memukulnya, meneriakinya, dan mengeluarkan semua kemarahan yang selama ini kusembunyikan. Tapi bagian lain dari diriku merasa kasihan melihatnya. Dia tampak begitu lelah dan rapuh, seolah-olah hidupnya juga penuh dengan penderitaan. Sebelum aku sempat menjawab, Jaka tiba-tiba muncul di depan pintu. Dia baru saja pulang dari latihan fisik untuk persiapan tes polisi. Ketika dia melihat Herlambang, matanya langsung menyipit dengan penuh kemarahan. "Ayah," katanya. Suaranya dingin seperti es. Herlambang tersentak, lalu menoleh ke arah Jaka. "Jaka, nak, aku. Jangan panggil aku nak," bentak Jaka, memotong kalimatnya. "Kamu tidak pantas memanggil aku seperti itu. Kamu meninggalkan ibu dan aku tanpa alasan. Kamu bahkan tidak peduli apakah kami hidup atau mati." Herlambang tampak terkejut, tapi dia tidak membela diri. Sebaliknya, dia hanya menundukkan kepala, seperti orang yang menerima hukuman. Putri pun keluar dari dalam rumah, mengikuti suara keras Jaka. Matanya melebar ketika dia melihat Herlambang. "Ini ayah?" tanyanya padaku, dengan nada tidak percaya. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Putri menatap Herlambang dengan mata penuh amarah. "Kalau ayah menyesal, kenapa tidak pulang lebih cepat? Kami sudah cukup dewasa sekarang. Kami tidak butuh ayah lagi." Herlambang terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia menatap kami satu persatu, seolah-olah mencoba mencari sedikit simpati. Namun, ekspresi wajah Jaka dan Putri tidak memberikan ruang untuk itu. Mereka tampak begitu marah, begitu kecewa. Akhirnya, aku angkat bicara. "Herlambang, sebaiknya kamu pulang dulu. Kami perlu waktu untuk memikirkan ini." Dia mengangguk, lalu berjalan pelan menuju mobilnya. Sebelum masuk ke dalam mobil, dia berbalik dan berkata, "Aku akan kembali, Sari. Aku tidak akan menyerah." Setelah mobilnya hilang di tikungan jalan, aku menutup pintu gerbang dan duduk di kursi plastik di depan rumah. Jaka dan Putri duduk di sampingku, dengan wajah penuh kemarahan. "Bu, kenapa ayah tiba-tiba datang sekarang?" tanya Putri. Suaranya gemetar. Aku menghela napas panjang. "Ibu juga tidak tahu, nak. Tapi yang pasti, keputusan apapun yang akan kita ambil nanti, kita harus melakukannya bersama-sama. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga." Mereka mengangguk, tapi aku bisa melihat bahwa mereka masih belum bisa menerima kehadiran Herlambang. Malam itu,
Aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah Herlambang benar-benar menyesal? Apakah dia layak mendapatkan kesempatan kedua? Dan yang paling penting, apakah aku bisa memaafkannya demi kebahagiaan keluargaku? Hari-hari setelah kedatangan Herlambang, terasa seperti badai yang tak kunjung reda. Jaka dan Putri tampak semakin murung, dan suasana di rumah menjadi tegang. Mereka jarang bicara padaku, seolah-olah aku telah mengkhianati mereka dengan membiarkan Herlambang datang. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi mereka hanya mendengarkanku dengan tatapan dingin. Apa ibu serius mau menerima dia kembali? Tanya Jaka suatu malam, saat kami sedang makan malam bersama. Suaranya penuh kemarahan, tapi ada juga nada kecewa yang membuat hatiku terasa sesak. Aku menatapnya, lalu melihat wajah Putri yang juga penuh amarah. Ibu, belum memutuskan apa-apa, jawabku pelan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia adalah ayah kalian. Putri meletakkan sendoknya dengan keras, matanya berkilat marah. Ayah, dia bukan ayah kami. Ayah yang sebenarnya tidak akan meninggalkan anak-anaknya saat masih kecil. Aku diam saja, tidak tahu bagaimana merespons. Kata-kata Putri menusuk langsung ke dalam hatiku, karena itu adalah pertanyaan yang selama ini juga kupertanyakan pada diriku sendiri. Esok harinya, Herlambang kembali datang. Kali ini dia membawa sekotak besar kue dari toko roti di kota. Ini untukmu, Sari, katanya, sambil menyerahkan kotak itu dengan senyum canggung. Dan juga untuk anak-anak. Jaka langsung menyambar kotak itu dan melemparkannya keluar gerbang. Kami tidak butuh apa-apa darimu. Bentaknya, dengan suara yang begitu keras, hingga tetangga mulai keluar untuk melihat apa yang terjadi. Herlambang terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Jaka, Putri, aku tahu aku sudah salah. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk kalian. Terlambat. Balas Jaka dingin. Kamu sudah memilih hidup tanpa kami 10 tahun lalu. Sekarang kami sudah cukup dewasa untuk hidup tanpamu. Herlambang menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia mencoba bicara lagi, tapi Jaka sudah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Putri. Aku berdiri di antara mereka, merasa seperti orang asing yang tidak punya tempat di tengah konflik ini. Setelah Herlambang pergi, aku duduk di kursi plastik di depan rumah, mencoba meredakan emosiku. Jaka keluar beberapa saat kemudian, dengan wajah penuh amarah. Bu, kenapa ibu tidak mengusir dia? Tanyanya, suaranya penuh frustrasi. Apa kamu pikir aku bisa begitu saja mengusirnya, nak? Balasku, mencoba tetap tenang. Dia adalah ayahmu. Apapun kesalahannya, dia tetap bagian dari keluarga ini. Tapi, dia sudah memilih meninggalkan kami, bentak Jaka. Dia tidak pantas mendapatkan maaf. Aku menghela napas panjang. Jaka, mendengarkan penjelasan seseorang tidak berarti kita harus langsung menerimanya. Tapi kita juga tidak bisa langsung menutup pintu hanya karena dendam masa lalu. Kamu dan Putri adalah orang-orang yang paling berhak menentukan apakah kita harus memberinya kesempatan atau tidak. Jaka terdiam, tapi ekspresi wajahnya masih penuh kemarahan. Dia akhirnya masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah aku melakukan hal yang benar dengan membiarkan Herlambang datang? Apakah aku egois karena ingin memberinya kesempatan meskipun anak-anakku tidak setuju? Putri tiba-tiba muncul di belakangku, dengan wajah yang lebih tenang dibandingkan Jaka. Bu, katanya pelan. Aku tahu ibu pasti punya alasan tersendiri. Tapi aku dan Kak Jaka, kami tidak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah dia lakukan. Aku menatapnya, hatiku terasa sesak. Ibu mengerti, nak. Tapi kadang-kadang, memaafkan bukan berarti melupakan. Kadang-kadang, itu hanya tentang melepaskan beban masa lalu agar kita bisa maju. Putri terdiam, lalu duduk di sampingku. Tapi aku takut kalau ibu jadi terluka lagi. Katanya,
Suaranya bergetar. Aku tersenyum tipis, lalu memeluknya erat. Ibu akan baik-baik saja, Nak. Yang terpenting adalah kalian. Apapun keputusan yang kita ambil nanti, kita harus melakukannya bersama-sama. Beberapa hari kemudian, Herlambang kembali datang. Kali ini, dia tidak membawa apa-apa, hanya berdiri di depan gerbang dengan wajah penuh harap. Jaka dan Putri tidak keluar kali ini, tapi aku bisa merasakan kehadiran mereka di balik tirai jendela. Sari, katanya pelan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki hubungan kita. Aku akan melakukan apapun yang kalian minta. Aku hanya ingin satu kesempatan. Aku menatapnya lama, mencoba memahami perasaanku sendiri. Ada bagian dari diriku yang masih marah, tapi ada juga bagian lain yang merasa kasihan. Dia tampak begitu rapuh, seolah-olah semua kesalahan yang dia buat telah menghancurkannya secara perlahan. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku pelan tapi tegas. Kamu boleh datang lagi minggu depan. Tapi ingat, ini bukan untukku. Ini untuk anak-anakku. Herlambang mengangguk, wajahnya penuh rasa syukur. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan aku yang masih berdiri di depan pintu gerbang. Malam itu, aku duduk di kursi plastik, memandangi langit yang mulai cerah. Pikiranku dipenuhi oleh harapan dan ketakutan. Apakah keputusan ini benar? Akankah anak-anakku bisa menerima Herlambang? Ataukah ini hanya akan menambah luka di hati mereka? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti, aku akan terus berusaha untuk melindungi keluargaku, apapun yang terjadi. Minggu berikutnya tiba, dan dengan itu datanglah janji Herlambang untuk kembali. Aku tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tapi aku sudah memutuskan untuk memberinya kesempatan, setidaknya sekali lagi. Namun, ketegangan di rumah semakin memuncak. Jaka dan Putri hampir tidak bicara padaku sejak keputusanku minggu lalu. Mereka tampak lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Mungkin untuk menghindariku atau menghindari pertemuan dengan Herlambang. Pada hari yang ditentukan, Herlambang datang lebih awal dari biasanya. Dia tampak lebih rapi kali ini, mengenakan kemeja bersih dan celana panjang yang disetrika. Ada sesuatu dalam caranya berjalan yang terlihat berbeda, lebih lambat, lebih hati-hati, seperti seseorang yang sedang menahan sakit. Aku mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu jauh, tapi ada perasaan aneh yang mulai menggerogoti pikiranku. Aku datang untuk bicara, katanya pelan saat aku membuka pintu gerbang. Aku harap kali ini kita bisa bicara dengan tenang. Aku mengangguk, lalu mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu yang sempit, sementara Jaka dan Putri tetap diam di kamarnya. Meskipun aku tahu mereka mendengarkan setiap kata dari balik pintu. Ada apa? Tanyaku. Suaraku dingin namun tidak terlalu keras. Herlambang menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. Sari, aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi ada sesuatu yang harus kau tahu. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Kalimat itu membuatku terkejut. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Aku sakit, katanya pelan. Kanker stadium lanjut. Dokter bilang aku hanya punya beberapa bulan lagi. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Pikiranku langsung dipenuhi oleh berbagai emosi, kemarahan, rasa iba, bahkan sedikit penyesalan. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tanyaku, suaraku penuh amarah. Aku malu, katanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak ingin kalian melihatku seperti ini. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kita sebelum semuanya terlambat. Aku tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, aku membayangkan bahwa Herlambang hidup bahagia di Jakarta, tanpa beban sama sekali. Tapi ternyata, dia juga sedang berjuang melawan penyakit yang mematikan. Setelah percakapan itu, aku meminta Herlambang pulang lebih awal. Aku butuh waktu untuk merenungkan semua yang telah dia katakan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab.
Apakah aku bisa memaafkannya? Apakah anak-anakku akan bisa menerima kenyataan ini? Esok paginya, aku memutuskan untuk memberitahu Jaka tentang kondisi Herlambang. Aku menemui dia di kantor polisi tempat dia magang. Dia sedang duduk di meja kerja, sibuk dengan berkas-berkas di depannya. Saat melihatku, dia langsung berdiri dan menawarkan kursi untukku. "Bu, ada apa?" tanyanya. Nada suaranya masih dingin. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, "Jaka, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang ayahmu." Dia langsung menyipitkan mata, penuh curiga. "Apa?" tanyanya singkat. "Ayahmu, dia sakit," kataku pelan. "Kanker stadium lanjut. Dia tidak punya banyak waktu lagi." Jaka terdiam, wajahnya penuh syok. "Apa maksud ibu?" tanyanya, suaranya gemetar. "Aku tahu ini sulit untuk diterima," kataku, mencoba tetap tenang. "Tapi ini adalah kenyataan. Dia datang karena ingin minta maaf sebelum semuanya terlambat." Jaka menundukkan kepala, tangannya mengepal erat. "Kenapa dia harus kembali sekarang?" tanyanya, suaranya penuh kemarahan. "Kenapa dia tidak mati saja di Jakarta?" Aku tersentak mendengar kata-katanya. "Jaka!" tegurku keras. "Ini bukan cara berbicara yang benar. Apapun kesalahannya, dia tetap ayahmu. Dia sedang berjuang melawan penyakit yang mematikan. Setidaknya, kita harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan." Jaka terdiam, lalu bangkit dari kursi. "Baiklah, Bu," katanya dingin. "Aku akan memikirkannya." Setelah pembicaraan itu, aku merasa lega karena setidaknya Jaka sudah tahu. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari konflik. Putri masih belum tahu tentang kondisi Herlambang, dan aku tahu bahwa memberitahunya akan menjadi tantangan tersendiri. Malam itu, aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Pikiranku dipenuhi oleh harapan dan ketakutan. Apakah anak-anakku bisa menerima kenyataan ini? Ataukah rahasia ini hanya akan menambah beban di hati mereka? Yang pasti, aku harus terus berusaha untuk melindungi keluargaku, apapun yang terjadi. Setelah pembicaraan dengan Jaka, aku tahu bahwa langkah berikutnya adalah memberitahu Putri. Namun, aku tidak bisa langsung melakukannya. Aku membutuhkan waktu untuk merenung, mencari cara terbaik agar dia bisa menerima kabar ini tanpa merasa terlalu terpukul. Putri lebih sensitif daripada Jaka, dan aku khawatir reaksinya akan lebih emosional. Esok paginya, saat kami sedang sarapan bersama, aku memutuskan untuk membuka percakapan. Udara di ruangan terasa tegang, seperti ada awan kelabu yang menggantung di atas kepala kami. Putri menatapku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. "Putri," kataku pelan, "ada sesuatu yang harus ibu bicarakan denganmu." Dia meletakkan sendoknya, lalu menatapku dengan serius. "Apa, Bu?" tanyanya, suaranya terdengar hati-hati. "Ayahmu, dia sakit," kataku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang meski hatiku berdebar kencang. "Dia mengidap kanker stadium lanjut. Dokter bilang dia hanya punya beberapa bulan lagi." Putri terdiam, matanya melebar dalam syok. Dia menundukkan kepala, lalu mulai menangis pelan. "Kenapa sekarang? Kenapa dia harus datang sekarang?" katanya, suaranya bergetar. Aku mendekat dan memeluknya erat. "Ibu tahu ini sulit, Nak. Tapi dia datang karena ingin minta maaf sebelum semuanya terlambat. Dia ingin memperbaiki hubungan kita." "Tapi kenapa dia tidak datang lebih awal?" tanyanya, air mata mengalir deras di pipinya. "Kenapa dia harus menunggu sampai sekarang?" Aku menghela napas panjang. Kadang-kadang, orang-orang membuat kesalahan besar yang mereka sesali kemudian. Ayahmu mungkin merasa malu atau takut untuk datang lebih awal. Tapi yang pasti, dia datang sekarang karena dia ingin memperbaiki semuanya. Putri menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya, Bu. Aku masih marah padanya." "Itu wajar, Nak." Balasku mencoba menenangkannya. "Tidak ada yang bisa memaksa kamu untuk memaafkan seseorang begitu saja. Tapi setidaknya, kita bisa mencoba mendengarkan penjelasannya.
Itu sudah cukup sebagai langkah pertama. Putri akhirnya mengangguk, meskipun ekspresi wajahnya masih penuh kebingungan dan kemarahan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengundang Herlambang ke rumah untuk pertemuan terakhir. Aku memberitahu Jaka dan Putri tentang rencana ini, dan meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju, mereka juga tidak menolak keras. Mereka hanya diam, seperti orang-orang yang sedang berusaha menerima kenyataan pahit. Pada hari yang ditentukan, Herlambang datang lebih awal. Dia tampak lebih lemah kali ini. Tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Aku menyuruhnya duduk di ruang tamu, sementara Jaka dan Putri duduk di kursi lain dengan jarak yang cukup jauh. Suasana di ruangan begitu tegang, hingga bahkan udara terasa berat untuk bernapas. Aku ingin minta maaf, kata Herlambang pelan. Suaranya serak namun penuh ketulusan. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku meninggalkan kalian saat kalian paling membutuhkanku. Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan apa yang aku lakukan, tapi aku benar-benar menyesal. Jaka menatapnya dengan dingin, lalu berkata, "Maafmu tidak akan mengembalikan masa kecil kami yang hilang. Kamu tidak pantas mendapatkan maaf." Herlambang menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tahu itu, Nak. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Meskipun aku tahu itu mungkin sudah terlambat." Putri, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Kenapa kamu tidak datang lebih awal ya? Kenapa kamu harus menunggu sampai sekarang?" Tanyanya, suaranya bergetar penuh amarah dan kesedihan. Aku malu," jawab Herlambang pelan. "Aku takut kalian akan menolakku. Aku takut melihat wajah-wajah kalian yang penuh kekecewaan. Tapi sekarang, aku hanya ingin meminta maaf sebelum semuanya terlambat." Putri menundukkan kepala, lalu mulai menangis. Jaka hanya duduk diam, matanya penuh kemarahan, tapi juga ada sedikit rasa iba. Aku memandangi mereka satu persatu, hatiku terasa sesak. Aku tahu ini bukan momen yang mudah bagi siapapun di ruangan ini. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah langkah penting menuju rekonsiliasi, meskipun rekonsiliasi itu mungkin tidak akan sempurna. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga. Kataku pelan, mencoba mencairkan suasana. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana melanjutkan hidup ke depan. Herlambang mengangguk, lalu berdiri perlahan. "Terima kasih sudah mau mendengarkanku," katanya, suaranya penuh rasa syukur. "Aku tidak berharap kalian bisa langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku mencintai kalian." Setelah itu, dia pergi, meninggalkan kami yang masih duduk dalam keheningan. Malam itu, aku duduk di depan pintu rumah, memandangi langit yang mulai cerah. Pikiranku dipenuhi oleh harapan dan ketakutan. Apakah anak-anakku bisa benar-benar menerima Herlambang? Ataukah ini hanya akan menjadi beban baru di hati mereka? Yang pasti, aku akan terus berusaha untuk melindungi keluargaku, apapun yang terjadi. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir kami dengan Herlambang. Selama waktu itu, kondisinya semakin memburuk. Dia dirawat di rumah sakit di kota, dan aku sering mendapat kabar dari tetangga atau kenalannya bahwa dia hanya tinggal menunggu waktu. Namun meskipun begitu, Jaka dan Putri masih belum sepenuhnya bisa menerima kehadirannya. Mereka jarang bicara tentang Herlambang, tapi aku tahu bahwa bayangannya masih menghantui pikiran mereka. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari Bu Hartati, teman lama Herlambang. "Sari," katanya pelan. Suaranya penuh kesedihan. "Herlambang sudah tiada. Dia meninggal tadi malam." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku terasa kosong, seperti ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Meskipun selama ini aku membencinya, ada juga bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya, terutama setelah mengetahui tentang penyakit yang dia derita. Setelah memberitahu Jaka dan Putri, kami memutuskan untuk menghadiri pemakamannya. Itu adalah momen yang sulit bagi kami semua.
Di pemakaman, aku melihat betapa banyak orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada Herlambang. Beberapa dari mereka adalah teman-temannya dari masa lalu, sementara yang lain adalah pelanggan yang pernah dia antar saat bekerja sebagai supir taksi online. Melihat semua orang itu membuatku sadar bahwa Herlambang bukan hanya sosok ayah yang gagal bagi anak-anakku. Dia juga manusia biasa, dengan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Dan meskipun dia telah membuat banyak keputusan buruk, dia tetap memiliki orang-orang yang peduli padanya. Setelah pemakaman, kami pulang ke rumah dalam keheningan. Jaka dan Putri duduk di ruang tamu, wajah mereka penuh dengan emosi yang sulit dibaca. Aku tahu bahwa mereka sedang mencoba memproses segala sesuatu yang terjadi, mulai dari kedatangan Herlambang hingga kepergiannya yang mendadak. "Bu," kata Jaka akhirnya, suaranya pelan namun tegas. Aku tidak tahu apakah aku bisa benar-benar memaafkannya. Tapi aku juga tidak ingin terus membenci dia. Aku hanya ingin melepaskan semua ini." Aku tersenyum tipis, lalu mengangguk. "Itu langkah yang baik, Nak. Kadang-kadang, memaafkan bukan berarti melupakan. Kadang-kadang, itu hanya tentang melepaskan beban masa lalu agar kita bisa maju." Putri pun angkat bicara. "Aku juga merasa sama," katanya pelan. "Aku masih marah, tapi aku juga tidak ingin terus hidup dengan dendam. Aku ingin fokus pada masa depan." Aku memeluk mereka erat, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur. Meskipun proses ini tidak mudah, aku tahu bahwa mereka mulai belajar untuk menerima dan melepaskan. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Aku ingin menceritakan kisahku sebagai ibu tunggal yang harus membesarkan 2 anak di tengah stigma sosial dan kesulitan ekonomi. Aku juga ingin menceritakan tentang bagaimana kami berusaha melewati trauma masa lalu dan belajar untuk memaafkan meskipun proses itu tidak sempurna. Jaka dan Putri sangat mendukung keputusanku. Bahkan, mereka membantu memberikan ide-ide untuk cerita-cerita dalam buku itu. "Bu, tulis saja semuanya," kata Putri suatu sore saat kami sedang duduk di depan rumah. "Tidak apa-apa kalau ceritanya sedih. Yang penting ada harapan di akhirnya." Aku tersenyum mendengarnya. "Ya, Nak. Harapan adalah hal yang paling penting." Malam itu aku duduk di kursi plastik di depan pintu rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Pikiranku dipenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu, tentang Herlambang, tentang perjuanganku membesarkan Jaka dan Putri, dan tentang bagaimana kami akhirnya bisa menemukan kedamaian, meskipun ada bekas luka yang tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Aku tahu bahwa hidup ini tidak selalu adil. Ada saat-saat ketika kita harus menghadapi cobaan yang begitu berat, sehingga rasanya mustahil untuk bangkit. Namun, aku juga tahu bahwa selama kita memiliki orang-orang yang kita cintai, kita selalu bisa menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Dan itulah yang paling penting.